Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ar-Rahmat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendirikan serangkaian ibadah salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu akan kami bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, waktu imsak subuh besok pada tanggal 14 Juni 2017 atau bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 Hijriah, yaitu jatuh pada pukul 48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan waktu berbuka puasa dan adzan maghrib jatuh pada pukul 17:22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, yang akan bertindak sebagai imam salat sunnah tarawih dan witir sekaligus memberikan tausiah pada malam hari ini insyaallah adalah Al-Ustaz Abu Sholih Arnaud SP MPI. Yang ketiga, hasil uang infak tarawih pada tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriah alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp230.000. Pengurus Masjid Ar-Rahmat mengucapkan banyak terima kasih, beri doa jazakumullahu khairan katsiran. Yang keempat, kepada para jamaah yang membawa handphone, tablet, atau perangkat alat komunikasi lainnya, dimohon untuk segera menonaktifkan atau mematikan suara handphonenya pada saat ibadah sholat sunnah tarawih dan witir sedang berlangsung. Kemudian bagi para jamaah yang membawa anak, diharapkan untuk dapat mengawasi anaknya agar dapat menjaga ketenangan dan kekhusyukan selama ibadah sholat sunnah berjamaah. Diharapkan juga kepada jamaah secara umumnya yang berada di belakang untuk tidak mengobrol atau berdiskusi saat khatib sedang menyampaikan tausiah sampai selesai. Kemudian informasi tambahan lainnya adalah kepada para jamaah yang akan melaksanakan i'tikaf dan sholat qiyamul lail insyaallah pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan pada malam ke-21 Ramadan 1438 Hijriah bertepatan dengan esok Kamis malam tanggal 15 Juni 2017, dipersilakan untuk mengisi daftar keikutsertaan di papan pengumuman Masjid Ar-Rahmat paling lambat besok subuh untuk mendapatkan jatah konsumsi makan sahur bersama di Masjid Ar-Rahmat. Kemudian juga bagi Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmat beserta warga perumahan Permata Toromas yang ingin membantu menyalurkan makan sahur di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, dipersilakan untuk menghubungi koordinator makan sahur kepada Ibu Latif. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Abu Sholih Arnaud SP MPI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu dengan segala kemurahan, dengan segala kasih sayangnya melimpahkan kepada kita semuanya begitu banyak macam nikmat yang kita semuanya tidak bisa menghitungnya. Terlebih lagi malam ini adalah malam 20 dan insya Allah besok kita masuk malam ke-21, yaitu malam yang ke-10 terakhir, yang di sana itu akan banyak sekali anjuran bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah seperti i'tikaf yang diumumkan ataupun yang lainnya. Maka pada kesempatan di malam hari ini, sebagaimana yang diamanahkan oleh takmir terhadap saya untuk menyampaikan sebuah materi tentang qiyamul lail dan tata cara pelaksanaannya, ya mungkin saya di sini karena keterbatasan waktu hanya menyampaikan secara ringkasnya saja.
secara mendetail tentang dalil dan sebagainya, nanti bisa dirujuk kepada kita masing-masing, karena ini juga menjadi pelajaran satu semester sendiri. Baik, secara ringkas saja kalau itu untuk qiyamul lail yang perlu difahami dulu bahwasanya qiyamul lail, tahajud, tarawih itu apa bedanya? Ya kalau secara umum semuanya ya qiyamul lail sama secara umum, tapi secara spesifik ada bedanya. Bedanya apa? Kalau qiyamul lail itu secara umum ya sholat sunnah dilaksanakan di malam hari setelah selesai sholat isya sampai sebelum sholat subuh, itu qiyamul lail. Kalau tahajud apa bedanya? Tahajud lebih khusus. Tahajud itu yang dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Di malam itu kita tidur terlebih dahulu, kemudian kita bangun, kita sholat, namanya tahajud. Adapun tarawih ini lebih khusus lagi, yaitu yang dilaksanakan di bulan Ramadan dan berjamaah. Ya, kira-kira seperti itu berbeda. Adapun bentuk pelaksanaannya ini sama, ya, sholat sunnah, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan seterusnya seperti itu. Nah terus berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah ini mungkin yang mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak menjadi masalah dan juga menghilangkan apa selama ini mungkin kesalahpahaman dan sebagainya. Sebenarnya berapa banyak rakaat yang bisa kita kerjakan dalam qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat tarawih? Ya, untuk praktek Rasulullah SAW yang dikabarkan oleh Bunda Aisyah bahwasanya beliau tidak pernah menambah rakaat sholat malamnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu lebih dari 11 rakaat. Ini kesaksian Bunda Aisyah. Adapun kesaksian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang beliau ikut sholat bersama Rasulullah di rumah ibunya itu Ummu Salamah. Rasulullah SAW sholat malam bersama beliau sebanyak 13 rakaat. Ini praktek dari Rasulullah SAW. Jumlah rakaatnya. Adapun bagi umatnya bagaimana? Adapun bagi umatnya Rasulullah mengajarkan kepada kita sholatul laili wan nahari masna masna. Jadi sholat siang dan sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tidak ada batasan. Seberapa pun banyaknya kita tidak dibatasi untuk melaksanakan berapapun banyaknya rakaat-rakaatnya itu. Dan kalau kita sudah khawatir masa waktu subuh, maka kita dianjurkan menutup dengan witir, bisa 1 rakaat atau bisa 3 rakaat ataupun yang lainnya. Karena bentuk witir sendiri yang pernah dipraktikkan Rasulullah SAW itu juga bermacam-macam. Rasulullah SAW itu pernah sholat witir dengan hanya 1 rakaat, pernah sholat witir dengan 3 rakaat langsung sekali salam, pernah witir juga dengan 5 rakaat langsung sekali salam, pernah witir dengan 7 rakaat langsung sekali salam tanpa ada pemisah di antaranya, pernah juga witir dengan 9 rakaat, pernah juga witir dengan 11 rakaat. Yang mana kalau 9 rakaat itu 8 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Kalau 11 rakaat itu 2 sampai 10 kemudian baru 1 salam. Ini bentuk praktek sholat witirnya Rasulullah SAW. Ini ada riwayatnya semuanya. Nah, dari macam-macam versi tersebut, ya kemudian menjadi jelas bagi kita bahwasanya kita selaku umat beliau ketika mendapati jumlah rakaat yang beliau sendiri tidak membatasi bagi kita selaku umatnya, ya tentu bagi kita tentunya tidak perlu kita fanatik dengan jumlah rakaat. Yang terbaik bagaimana? Yang terbaik adalah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Seperti apa itu? Ya beliau praktiknya adalah 11 rakaat atau 13 rakaat, panjangnya hampir sepanjang malam. Beliau tidak tidur melainkan hanya sedikit. Itu praktek yang terbaik. Ya kira-kira sanggup apa lagi? Ya. Kemudian di masa berikutnya, ya kemudian sahabat Umar bin Khattab ketika kembali mengumpulkan para sahabat dan para tabi'in untuk melaksanakan praktek sholat tarawih berjamaah, di sana sahabat menetapkan jumlah rakaatnya dengan 20 rakaat ditambah 3 witir. Dan itu pun sama waktunya dari setelah sholat isya sampai sahur, sehingga para sahabat pun ketika melaksanakan itu sambil doa tokat karena lamanya berdiri. Itu sudah diperbanyak rakaatnya. Ya, sebenarnya kan masih terasa panjang. Itu kalau prakteknya di zaman itu. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Enaknya bagaimana? Ya. Nah, ini jadi penting nanti ketika misalkan nanti para jamaah yang ada iktikaf.
Nah, ada ketika nanti kalau misalkan sudah ikut tarawih di awal setelah Isya tarawih 11 rakaat. Kemudian ada yang berpendapat, wah Rasulullah kan nggak pernah ngambil dari 11 rakaat, jadi nggak mau sholat lagi setelah itu. Ya seperti itu. Ya tetap bisa mengisi malam harinya dengan ibadah sholat boleh. Tambah lagi sholat dua sama boleh. Tanpa ada batasan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi beliau mengajarkan kepada kita sebagai umatnya adalah sholat dua. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau kita merasa berat, ingin dapat pahala sholat sepanjang malam, terus kita nggak mampu sholat sepanjang malam, gimana caranya? Ternyata Masya Allah Rasulullah SAW ini adalah orang yang sangat kasih sayang kepada kita. Beliau sangat kasih sayang itu pun memberikan jalan yang mudah bagi kita untuk dapat pahala sholat sepanjang malam. Gimana caranya? Caranya adalah kita ikut sholatnya imam sampai imam itu selesai. Sudah. Itu pahalanya sudah seperti sholat sepanjang malam. Hadisnya apa? Man sholat ma'al imam hatta yusallim kutiba lahu salatul lail. Jadi barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai, maka akan itu sebagai dia pahala sholat sepanjang malam. Nah, jadi di sini menjadi sangat penting bagi kita kalau kita ingin dapat pahala sholat sepanjang malam, yaitu kalau imamnya sholatnya sampai misalkan kita dapati di sebuah masjid imamnya 11, ya sudah kita ikut imamnya 11. Kalau kita dapat di masjid yang lain imamnya 23, ya kita ikut 23 sampai imamnya selesai. Itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Dan di situ kalau dahulu di zaman sahabat kita tahu bahwasanya mereka meskipun sholatnya 11 atau 23 itu memang sepanjang malam betulan sholatnya imamnya. Kalau sekarang kan tidak ada imam yang sholatnya sepanjang malam. Nah inilah kasih sayang Rasulullah kepada kita. Beliau tahu bahwasanya kita ini termasuk orang yang lemah, sehingga dengan hadis yang umum seperti itu, meskipun imam kita nggak sampai sepanjang malam, bahannya tetap seperti sholat sepanjang malam. Ya, dari situ. Nah kemudian bagi yang ingin menambah, ya ingin menambah sholat setelah itu, setelah selesai bersama imam, kalau sudah witir bersama imam, maka kemudian nanti silahkan menambah semampunya dengan dua rakaat bersalam dan tanpa ditutup dengan witir lagi, karena di awal sudah witir. Dan di salah satu hadisnya Rasulullah sudah bersabda, la witrani bil lail, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Nah itu bentuk teknis pelaksanaan sholat malam yang insya Allah kalau kita memahami yang demikian, insya Allah kita tidak akan pernah ribut tentang jumlah rakaat sholat malam. Karena memang prakteknya ya demikianlah di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, mereka yaitu mengisi malam-malamnya dengan waktu sholat. Baik, kemudian yang berikutnya, cara yang sangat memudahkan juga bagi kita kalau kita ingin melanggengkan qiyamul lail. Karena qiyamul lail tadi kita sebutkan sholat malam ya. Sholat malam itu kalau di Ramadan kita sebut dengan tarawih. Kalau yang di luar Ramadan ya dia mulai. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah nanti setelahnya Ramadan terus panjangnya setiap malam kita melaksanakan yang demikian? Itu juga sangat mudah. Praktek Rasulullah SAW sendiri, beliau itu pernah sholat qiyamul lailnya itu ya di awal malam, seperti kita sholat tarawih seperti ini. Setelah sholat Isya, kemudian beliau sholat malam. Atau pernah di pertengahan malam, atau pernah di sepertiga yang akhir. Dan yang paling utama tentu yang sepertiga yang akhir. Nah dari sini kemudian kalau selama ini mungkin bagi kita terkesan berat untuk melaksanakan qiyamul lail, ya kalau kita tujuan kita adalah istiqomah melaksanakan qiyamul lail, bagi yang berat untuk melaksanakan di akhir malam, silakan mengambil waktu yang mudah. Misalkan ketika selesai sholat Isya sudah tidak ada aktivitas, silakan mau langsung setelah sholat Isya boleh. Atau ketika sebelum tidur, ketika semua urusan sudah beres, tenang, kemudian mau tidur, sholat malam dulu. Jadi dari situ menjadi sangat mudah dan yang mulai lebih tidak sulit. Dan kalaupun misalkan kita ternyata mau yang mulai kok berat, capek dan sebagainya, ternyata Rasulullah SAW juga memberikan contoh yang mudah kepada kita. Kita boleh yang mulai itu sambil duduk, boleh. Karena ini sholat sunnah. Pun misalkan seperti sekarang setelah tarawih ini, ketika imamnya sedang bacanya panjang, kita capek, boleh duduk. Karena ini sholat sunnah, bukan termasuk rukun. Berdiri itu kalau sholat wajib berdiri itu termasuk rukun. Tapi kalau sholat sunnah bukan rukun. Jadi
dia mulai sambil duduk. Bagi yang mungkin nanti etikaf mengisi malam harinya sambil menunggu pagi sambil beribadah di malam hari, mengisi dengan sholat malam sambil duduk silakan. Mungkin 1 rakaat baca 1 juz sambil baca mushaf boleh seperti itu. Jadi insya Allah mudah, karena dia mulai itu mudah. Jadi kalau demikian, ya mudah-mudahan dengan segala kemudahan yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu juga menjadikan kita semakin semangat dan istiqomah untuk menjalankan yang mulai. Kalau posisi duduknya, ya boleh ketika pas kita posisi berdiri itu kita ganti dengan posisi duduk yang bersila boleh, atau dengan duduk iftiros juga boleh. Ataupun yang duduk yang lain dengan pas duduknya iftiros seperti pas waktu pada sholat pada umumnya. Jadi silakan, yang mana yang paling mudah itu yang silakan dikerjakan. Kalau mau merujuk dalilnya ada banyak sekali dalilnya, kalau kita sampaikan yang tidak cukup waktunya. Jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah dengan mengetahui praktek dari Rasulullah dan para sahabat, ternyata sholat malam itu mudah. Itu yang kita tanyakan. Nah dari sini kemudian yang harus menjadi renungan bagi kita semuanya. Kenapa ketika kita sudah banyak mendapatkan kemudahan untuk sholat malam seperti ini, kok masih sulit bagi kita sholat malam itu apa sebabnya kira-kira? Nah ternyata sebabnya adalah ada di dalam rahasianya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman tentang hamba-hamba Rahman dalam surat Al-Furqan. Di sana Allah menjelaskan sifatnya hamba Rahman itu adalah walladzina yabiduna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang mereka mengisi malam harinya atau bermalamnya dengan sujud dan berdiri. Ini termasuk hamba Ar-Rahman, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya apa kalau misalkan orang yang sepanjang malamnya hanya tidur dan tidak bangun untuk yang mulai? Maka Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap kita berangkat tidur itu ternyata setan mengikatkan 3 ikatan di dalam tengkuk kita. Kemudian setiap kita kali mau bangun, setan membisikkan kepada kita, "Alaika lailun tawil fardulu." Kamu punya malam yang panjang, tidur terus. Akhirnya kita tidur terus, nggak bangun-bangun. Sampai ketika ada pagi, ya kata Rasulullah, setan kencing di telinga kita. Nah, itulah. Jadi kalau kita sekarang masih kesulitan, ya segera kita harus perbaiki malam hari kita supaya kita semuanya bisa bangun untuk yang mulai. Insya Allah mudah-mudahan yang mulai ya tinggal dilaksanakan saja, dan mudah-mudahan dengan demikian kita benar-benar akan menjadi hamba Allah yang hamba Ar-Rahman, hamba Ar-Rahman, jadi Allah yang Maha Penyayang, dan kita bisa terhindar dari bisikan setan yang melenakan. Ya, mungkin itu saja untuk pelaksanaan Qiyamul Lail, kita caranya. Dan bagi yang ingin berdiskusi tentang dalilnya silahkan nanti bisa ketemu dengan sendiri atau selama di sini untuk merujuk kepada dalil yang disampaikan tadi. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengamalkan dan istiqomah dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang ahli Qiyamul Lail, yang mana dengan itu Allah menjanjikan kepada kita orang yang ahli Qiyamul Lail itu akan dijamin masuk surga dengan penuh keselamatan. Amin. Dan kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.